يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Selesai kita membicarakan konsekuensi syahadatain, konsekuensi dua kalimat syahadat, baik syahadat yang pertama la ilaha illallah maupun syahadat yang kedua Muhammadur Rasulullah. Sekarang kita berlanjut kepada bagian yang kelima yang membatalkan dua kalimat syahadat. Dalam bahasa Arab disebut judul ini nawaqidus syahadatain. Nawaqid itu artinya pembatal, ya, yang membatalkan dua kalimat syahadat. Apa itu batal? Batal, apa itu batal? Siapa bisa jawab? Batal itu artinya rusak. Ya, rusak, binasa, dan tidak ada gunanya lagi. Batal. Ya. Seperti kita punya motor rusak parah, nggak bisa dibetulin. Jadi buang, gitu. Dibuang. Paling kayak barang rongsokan, gitu. Jadi nggak ada gunanya lagi. Ya, seperti kita mengenal batal wudhu. Kalau kita sholat juga dengan wudhu yang batal, sah nggak wudhu sholat kita? Nggak sah. Ya, harus ulang wudhu kembali. Kalau puasanya batal, dilanjutkan juga sahkah? Tidak. Ya, batal sehari itu harus ganti nanti, qadha. Ya, atau bayar fidyah kalau orang tua. Nah, itu batal. Batal, rusak, hancur, binasa. Gitu ya. Yang membatalkan wudhu, orang banyak yang tahu. Malah saking hati-hatinya, dia bersentuh dengan istrinya, wudhunya batal juga katanya. Padahal Rasulullah SAW, beliau mencium istrinya, tapi tidak mengulang wudhunya, menunjukkan bersentuh dengan istri tidak membatalkan wudhu. Tapi sebagian kaum muslimin, madhab syafi'iyah, itu bersentuh dengan istri, dia ulang wudhunya. Yakinnya batal, begitu hati-hatinya. Membatalkan sholat, banyak orang belajar, ya. Membatalkan puasa, saking hati-hatinya, nggak mau sikat gigi siang Ramadan, nggak mau mandi di siang Ramadan, buat puasanya batal. Malah penggosok gigi setelah tergelincir matahari katanya. Nah, itu pelajaran-pelajaran fikih seperti itu, ya. Namun batal wudhu, puasanya tidak batal. Ya, batal puasa, sholatnya nggak batal. Batal sholat, hajinya nggak batal. Tapi kalau syahadatnya batal, semuanya, ya, sholatnya batal, puasanya batal, zakatnya batal, haji umrohnya juga batal. Inilah yang kita sayangkan. Pembatal wudhu banyak orang belajar, pembatal sholat banyak orang belajar, tapi pembatal Islam tidak banyak orang yang belajar. Tidak banyak yang tahu pembatal dua kalimat syahadat ini. Bersyukur kita kepada Allah mendapatkan kesempatan belajar tentang nawaqidus syahadatain, ya, pembatal dua kalimat syahadat, supaya kita berhati-hati menjaga syahadat kita jangan sampai batal. Kita ke kitab, yaitu hal-hal yang membatalkan Islam. Jadi membatalkan syahadatain disebut juga membatalkan Islam. Kenapa? Karena dua kalimat syahadat itulah yang membuat seorang masuk dalam Islam. Tanpa syahadat orang nggak bisa masuk Islam.
Nah, ketika syahadatnya batal, otomatis Islamnya batal. Mengucapkan keduanya, dua kalimat syahadat adalah pengakuan terhadap kandungannya dan konsisten mengamalkan konsekuensinya berupa segala macam syiar-syiar Islam. Jika ia menyalahi ketentuan ini, berarti ia telah membatalkan perjanjian yang telah diikrarkannya ketika mengucapkan dua kalimat syahadat tersebut. Nah, yang membatalkan Islam itu banyak sekali. Sehingga para fuqaha, ahlul fiqih, itu dalam kitab fikih telah menulis bab khusus yang diberi judul bab riddah, bab murtad. Ya, di situ banyak. Ya. Dan yang terpenting, nah yang paling urgent kita waspadai, nah ada 10. Ya, ada 10. Ya. Yang paling urgent yang perlu kita ketahui, nawaqidus syahadatain ini ada 10. Ya. Siapa yang menulis nawaqid yang 10 ini? Yang menulisnya adalah Fadilatul Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala, yang sekarang dibuli Wahabi itu. Ya. Jadi Syekh Saleh Utsaimin ini juga menukil daripada kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab gitu. Kalau kita mau melihat ketulisan yang beliau, ya ini juga sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, dikeluarkan oleh Pustaka Imam Bonjol. Judul bukunya Penjelasan Pembatal Keislaman. Nah, seperti ini. Ya, yang haus ilmu bisa mempelajari lebih jauh. Insya Allah kita merujuk ke sini untuk melengkapi pembahasan kita. Nawaqid yang pertama, ya, itu adalah syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam. Jadi syirik itu adalah syirik uluhiyah. Ya. Dan kemarin kita belajar tauhid itu 3, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma was sifat. Syirik juga begitu. Syirik rububiyah, syirik uluhiyah, dan syirik asma was sifat. Nah, yang membatalkan dua kalimat syahadat ini adalah syirik dalam uluhiyah, syirik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini diturunkan 2 surah, ya, sebagai ayat pendukung, sebagai dalil, ya, diturunkan 2 surah. Pertama An-Nisa ayat 48, yang kedua Al-Maidah ayat 72. Nanti ketemu lagi di 116, ya, masih An-Nisa. Nah, kemudian yang kedua Al-Maidah surah yang kelima ayat 72.
Sekarang kita ke An-Nisa ayat 48. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni segala dosa yang selain dari syirik. Ini maksudnya kalau pelakunya wafat sebelum bertaubat, ya. Kalau sudah bertaubat itu sudah selesai, ya. Tidak ada dosa di mata Allah kalau sudah bertaubat, artinya dosanya sudah dihapus, ya. Ini maksudnya yang belum bertaubat, keburu mati, ya, keburu mati, ya, tapi belum bertaubat. Nah, kalau melakukan dosa syirik itu Allah tidak akan ampuni. Walaupun sudah direndam di dalam api neraka selama-lamanya, tetap Allah tidak akan ampuni. Maka pelaku syirik itu tidak dibangkit dalam neraka. Yang dibangkit dalam neraka itu kalau dosanya sudah diampuni. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah hanya mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya, sebut saja dosa judi. Judi dosa besar. Tapi kalau mati sebelum bertaubat, masih ada harapan diampuni oleh Allah. Yaitu terserah Allah. Pertama langsung diampuni, mungkin amal ibadahnya banyak, atau perlu direndam dulu dalam api neraka. Seperti besi karatan. Besi karatan, kalau karatnya dikit, ya digosok aja dikit, dah kinclong lagi. Tapi kalau karatannya itu udah banyak, ya perlu dibakar. Perlu dibakar. Kalau nggak dibakar, nggak hilang-hilang karatannya. Nah, begitulah dosa syirik. Ya, dosa syirik walaupun lama dibakar tidak akan bersih, tidak akan diampuni oleh Allah. Tapi dosa selain syirik itu akan diampuni oleh Allah. Mungkin langsung diampuni tanpa masuk neraka, atau mungkin masuk neraka dulu, ya. Berapa lamanya? Allah yang tahu. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, begitu dosanya sudah habis karena dibakar dengan api, maka nanti akan dibangkitkan kembali, masih ada harapan masuk surga. Itu dosa selain daripada syirik. Tapi kalau dosa syirik itu tidak akan diampuni sampai kapanpun, ya. Ini yang dimaksud innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, ya. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah hanya akan mengampuni dosa selain daripada syirik. Ya, sebut saja dosa selain daripada syirik, dosa judi, dosa mabuk, khamar, ya. Nah, itu semua akan diampuni Allah, ya, sampai waktu, batas waktu yang yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Timbul pertanyaan, kenapa sih dibedakan dosa syirik dengan dosa selain syirik? Nah, ini tidak ada dalam kitab. Ujung ayat. Jadi ayat ini dipotong, ya, tidak utuh. Ya, kalau kita buka mushaf itu ada lanjutan ayat, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima. Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, berarti dia telah berbuat dosa yang teramat besar. Tidak ada dosa yang lebih besar di mata Allah melebihi syirik, ya, melebihi syirik, ya. Kalau ibarat pakaian, ya, kalau kotorannya sedikit gampang dicuci,
Ya, habis pakai baju seharian, lalu sorenya langsung direndam pakai deterjen, pakai sabun, lalu kucek-kucek sedikit. Nah, lalu bisa kita bilas, ya, kita tiriskan dan dijemur. Nah, kemudian dah kering bisa dikasih pelembab, pelicin, pewangi, disetrika. Nah, bisa dipakai lagi. Begitu gampangnya. Akan beda kalau pakaian 7 hari 7 malam nggak dilepas, ya, jangankan dicuci, dilepas pun nggak. Dibawa kerja, dibawa pasar, dibawa ke masjid, dibawa tidur 7 hari 7 malam. Apa yang terjadi? Maka menempellah, ya, biangnya kotoran atau kotoran yang membandel. Kalau sudah kotoran membandel menempel pada baju, pada kain, tidak bisa dicuci dengan deterjen apapun, ya, tidak bisa menempel, apalagi baju putih, ya. Nah, perlu alat pencuci lain yang turun tangan, bisa kaporit, ya, bisa merek-merek yang lain-lain itu yang lebih dahsyat tenaganya untuk membersihkan itu. Nah, begitu juga dosa, ya. Kalau as-saghair, dosa-dosa kecil itu akan hapus dengan langkah kita ke masjid. Berapa langkah kita ke masjid? Langkah kanan menghapuskan dosa, langkah kiri lalu menambah pahala, begitu seterusnya. Semakin jauh langkah ke masjid, semakin banyak dosa kita diampuni. Dosa kita juga akan diampuni dengan sering berselawat untuk Nabi. Man shalla alayya salatan wahidan. Siapa yang bersalawat untukku satu salawat, Allah bersalawat untuknya 100 salawat. Ya. Kemudian Allah hapuskan kesalahannya 100. Allah beri angkat derajatnya 100. Ya. Itu dikalikan, ya. Kalau dalam hadis asyara 10. Ya. Kita ulang. Man shalla alayya salatan wahidan sallallahu alaihi asyara salawat. Barang siapa yang bersalawat untukku satu salawat, Allah bersalawat untuknya 10 salawat. Ya. Allah hapuskan kesalahannya 10. Allah angkat derajatnya 10. Makin banyak bersalawat, makin guguranlah dosanya. Nah, begitu juga wudu. Setiap tetesan air akan merontokkan dosa. Ya. Nah, begitu juga puasa apa kemarin? Puasa Asyura, menghapuskan dosa setahun yang lalu. Apalagi puasa sebelum Asyura, puasa apa? Arafah, ya, puasa Arafah 9 Zulhijjah, itu menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Itu yang dimaksud as-saghair, dosa kecil, ya. Nah, begitu juga puasa tarawih, Lailatul Qadar. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Yang puasa di siang Ramadan, yang qiyamul lail di malam Ramadan, yang mendirikan malam Qadar dengan iman dan ikhlas, diampuni dosanya yang sudah berlalu. Yang dimaksud dosa-dosa kecil, as-saghair. Al-kabair tidak bisa hapus. Maka untuk menghapuskan al-kabair, dosa besar, apalagi syirik, hanya dengan tubu ilallah taubatan nasuha, ya, dengan bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenarnya, taubat nasuha. Inilah yang ibaratkan kaporit kalau mencuci pakaian yang kena kotoran yang membandel tadi. Di ayat 116, pangkal ayatnya sama, ya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sama seperti itu. Tapi ujungnya berbeda. Wa may yusyrik billah faqad dhalla dhalalan ba'ida.
Barang siapa yang syirik mempersekutukan Allah, dia telah tersesat sejauh-jauhnya. Nah, demikian parahnya dosa syirik kalau kita lakukan. Di ayat yang kedua ada di Al-Maidah ayat 72. Ya, ada di Al-Maidah ayat 72. Ayat ini pangkalnya, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam wa qala al-masih ya bani israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Nah, setelah itu baru masuk pelajaran kita. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Nah, ini bantahan terhadap Gus Dur dulu ketika jadi presiden mengatakan Kristen itu bukan kafir. Itu pandai-pandai ustadz aja itu, pandai-pandai ulama aja itu mengatakan Kristen kafir. Kristen itu bukan kafir, kata Gus Dur. Allah membantah, laqad kafara alladhina qalu innallaha huwal masih ibnu maryam. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Siapa lagi yang mengatakan bahwa Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam kalau bukan orang Kristen? Ya. Nah, sebelum kita lanjut, di ayat 73 diulang oleh Allah. Laqad kafara alladhina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafirlah orang yang mengatakan bahwa Allah itu adalah satu di antara yang tiga. Satu sama dengan tiga, tiga sama dengan satu, atau Trinitas. Ya. Siapa lagi yang mengatakan kalau bukan orang Kristen? Nah, padahal kita kembali ayat 72. Wa qala al-masih ya bani Israil a'budullaha rabbi wa rabbakum. Al-Masih telah berkata, "Hai bani Israel, sembahlah Allah, Tuhanku dan Tuhanmu." Al-Masih tidak pernah mengajarkan Trinitas. Al-Masih tidak pernah memproklamirkan dirinya sebagai anak Allah. Al-Masih mengajarkan tauhid. Al-Masih menyerukan kepada Bani Israel supaya beribadah kepada Allah saja. Kenapa? Nah, ini baru masuk pelajaran kita. Innahu may yusyrik billah. Sesungguhnya barang siapa yang musyrik mempersekutukan Allah. Apakah mempersekutukan Allah dengan Al-Masih? Ya, mempersekutukan Allah dengan batu, berhala, mempersekutukan Allah dengan batu kuburan, mempersekutukan Allah dengan batu cincin, sama ya. Faqad harramallahu alaihil jannah, maka Allah telah mengharamkan surga untuknya. Bayangkan saudara-saudara, kalau sudah demikian, untuk apa kita sholat? Untuk apa kita puasa? Untuk apa kita zakat? Haji menghabiskan uang 30 juta lebih, ya, karena biaya haji naik terus setiap tahun. Sementara Allah haramkan surganya buat kita. Bukankah kita ibadah supaya masuk surga? Kenapa kita sholat? Supaya bisa masuk surga. Kenapa kita puasa? Supaya bisa masuk surga. Kenapa kita zakat? Supaya masuk surga. Kenapa kita haji? Supaya masuk surga. Nah, sekarang Allah telah haramkan surganya untuk kita. Untuk apa kita ibadah ini? Lantaran kita tidak bisa menjaga akidah. Kita tidak bisa menjaga dua kalimat syahadat. Kita telah musyrik mempersekutukan Allah. Kalau Allah telah mengharamkan surganya untuk kita, kita mau kemana lagi? Kalau umpamanya
kita diharamkan tinggal di hutan panjang, ya, di Cempaka Putih Utara, kita bisa pindah ke Cempaka Putih Barat, ya. Kita bisa pindah ke Priuk, kita bisa pindah ke Pulau Gadung, karena Rawamangun masih luas tempat lari yang lain. Tapi kalau Allah telah mengharamkan surga untuk kita, kita mau kemana? Tempat di akhirat itu cuma dua. Kalau tidak surga, ya neraka. Maka ditegaskan oleh Allah, wa ma'wahun nar, tempat mereka adalah neraka. Tempat mereka neraka. Nah, kembali kita tanyakan, untuk apa kita sholat kalau kau masuk neraka juga? Buat apa sholat? Mendingan nggak sholat. Untuk apa puasa kalau masuk neraka juga? Buang-buang waktu, bikin lapar, bikin capek. Ya, untuk apa zakat? Buang-buang duit. Untuk apa haji? Ya, mendingan tempat wisata yang lainnya lebih indah, lebih banyak. Ngapain ke Mekah? Toh akhirnya kita akan masuk neraka juga. Nah, timbul pertanyaan, masuk nerakanya lama apa sebentar? Ya, dijawab oleh ujung ayat, wa ma lizzalimin min ansar. Ya, wa ma lizzalimin min ansar. Apa kata Allah? Tidaklah ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun. Orang zalim artinya orang yang musyrik. Tidak satu pun yang akan menolong. Artinya khalidina fiha abada, kekal dalam neraka itu untuk selama-lamanya. Nah, demikian bahaya syirik, mempersekutukan Allah. Ya. Jadi kalau syahadatnya sudah batal, Islamnya sudah batal, imannya sudah batal, ya sudah. Tidak ada lagi harapan untuk masuk surga. Addresnya jelas, masuk neraka dan kekal selamanya di dalam neraka. Untuk itu berhati-hatilah dengan dosa yang namanya syirik. Apa arti syirik? Mempersekutukan Allah. Tidak sama dengan syirik. Syirik bahasa Betawi beda. Syirik lo artinya iri, dengki, salah. Bukan itu maksudnya. Iri, dengki itu hasad. Ya, kalau syirik itu mempersekutukan Allah. Termasuk di dalamnya, ya, di antara syirik itu adalah menyembelih karena selain Allah. Misalnya untuk kuburan yang dikeramatkan, atau untuk jin penunggu tempat-tempat tertentu, ya, termasuk penunggu gunung Merapi. Itu namanya jatuh kepada syirik. Ya. Ya. Jadi berkata Syekh Muhammad, wa minhu dzabhu li ghairillahi. Di antara yang syirik itu adalah menyembelih untuk selain Allah, kama yadzbahu lil jin aw lil qabri, wa ashharuha syirku fi ibadatillah. Ya, menyembelih untuk selain Allah seperti orang menyembelih untuk jin, untuk kuburan dan orang, dan yang paling masyhur adalah syirik dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di negeri kita biasa, ya, ketika Gunung Merapi meletus, lalu disembelihlah kerbau, kepalanya dimasukkan ke dalam kepundan Gunung Merapi, dagingnya dibagi-bagi. Itu namanya syirik, mempersekutukan Allah. Apalagi sesajen untuk Nyi Roro Kidul
maka dilarunglah makanan yang enak, minuman yang lezat. Disembelih bukan kerbau tapi ayam, ya, menyembelih juga. Atau ditaruh di kaki Gunung Semeru, sesajen juga. Nah, itu semuanya adalah syirik, mempersekutukan Allah. Jadi dia takwa, kita membahas pentingnya ilmu. Ilmu yang mengetahui batas-batas antara tauhid dengan syirik. Ya. Orang yang tidak berilmu, maka dia tidak tahu batas-batas antara tauhid dengan syirik. Maka ketika dia berbuat syirik, dia menyangka masih bertauhid. Ya. Apalagi pengaburan, ya. Pengaburan yang dilakukan oleh Islam Nusantara. Seperti kemarin diadakan sesajen di Gunung Semeru, ulama sudah teriak, itu syirik, mempersekutukan Allah. Tapi apa kata Islam Nusantara? Oh tidak, itu adalah kearifan lokal. Mau apa kita? Jadi sekencang teriakan kita itu syirik, sekencang itu pula mereka membela itu kearifan lokal. Itulah sebabnya kenapa di negeri kita Indonesia ini kesyirikan susah dihapuskan, karena ada pembelanya. Ya, kalau dulu liberal, sekarang liberal berganti baju dengan Islam Nusantara. Ya, jangan dikira besar atau kecil, wah itu aja dipermasalahkan, cuman kepala kerbau kok, cuman kambing kok, cuman ayam kok. Yang permasalahannya bukan besar kecil, permasalahannya menyembelih untuk selain Allah. Karena dalam Al-Quran, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sebagian kaum muslimin menjadikan sebagai doa iftitah. Katakanlah, ya, sesungguhnya salatku dan ibadahku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah Rabb semesta alam. Nusuk, para ulama di kalangan mufassirin mengatakan penyembelihan. Yang dimaksud oleh Allah, sesungguhnya salatku dan penyembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. La syarikalah wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Seperti itulah kami diperintah. Ya. Tiada sekutu baginya. La syarikalah, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, dan seperti itulah kami diperintah. Dan wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri. Wa ana awwalu minal muslimin, aku termasuk orang pertama berserah diri. Dalam kitab Fathul Majid ada cerita, katanya dari hadis, tapi ternyata hadisnya bermasalah, tapi ceritanya bagus. Ya, jadi sahih bimakna, tapi tidak sahih dalam lafaz hadis ini. Ada dua orang, yang satu masuk surga karena lalat, yang satu masuk neraka karena lalat. Ketika ditanya, kenapa? Kok bisa? Nah, diceritakan ada suatu kampung yang orang tidak boleh lalu lalang ke kampung itu kecuali harus berkurban untuk berhala. Ketika si A lewat, dicegat, berkurban untuk berhala kami. Lalu si A menjawab, saya nggak punya apa-apa. Apa yang mau saya korbankan? Lalu sekuritinya mengatakan, berkurbanlah untuk berhala kami walaupun hanya seekor lalat. Oh, kalau lalat tuh gampang, nyong, tangkap satu. Nah ini, silakan. Nah, maka orang itu dipersilahkan lewat. Lalu datang si B, seperti itu juga, dicegat, berkurbanlah untuk berhala kami.
Si B menjawab, saya tidak akan berkurban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Aduh, ini nantang nih orang. Maka security-nya nggak sama yang security kita. Security kita kan bawa pentungan, security-nya bawa pedang. Langsung dicabut pedang, ditebas batang lehernya, putus. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, jadi si A tadi masuk neraka karena lalat, karena berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Si B masuk surga karena lalat. Kenapa? Dia tidak mau berkorban untuk selain Allah walaupun seekor lalat. Nah, jadi penyembelihan untuk selain Allah itu salah satu bentuk kesyirikan. Nah, kemudian di kitab ini ditambahkan hadis, ya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmidzi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Kata Nabi, innaha satakunu fitanun kaqita'il lailil muzlim. Sesungguhnya akan terjadi fitnah seperti potongan malam yang gelap. Ini di akhir zaman sudah hampir kita melaluinya. Seperti potongan malam yang gelap. Kalau malam gelap, pandangan kita lumpuh. Tidak bisa membedakan. Jangankan yang kuning dengan yang coklat, jangankan yang biru dengan yang hijau, membedakan yang putih dengan yang hitam, mata kita nggak mampu. Itu gelapnya malam. Itulah gambaran Rasulullah di akhir zaman. Seperti itu juga. Orang nggak bisa membedakan yang tauhid dengan yang syirik, yang hak dengan yang batil. Nah, coba sekarang. Orang yang pegang Al-Quran dikatakan sumber teroris. Orang yang bergelimang dengan LGBT itu boleh-boleh saja. Dilindungi undang-undang. Jadi seakan LGBT itu hak. Pegang Al-Quran itu batil. Seakan seperti itu. Yang melangkah ke masjid itu dikatakan sumber radikal. Nah, kalau ini termakan oleh kita, apa yang terjadi? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang yang subuhnya masih beriman tapi sorenya sudah kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman tapi subuhnya sudah kafir. Kenapa? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Orang telah banyak menjual agamanya untuk kemewahan dunia. Yang halal jadi haram, yang haram jadi halal. Yang tauhid jadi syirik, yang syirik jadi tauhid. Kalau sudah bicara tauhid, nah Wahabi dari mana lagi ini? Ya, dicurigai, dijegal. Tapi ada orang berbuat syirik itu dibiarkan. Bebas. Nah, inilah kita tidak bisa lagi membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Kalau kita tidak belajar. Kalau tidak belajar, tidak ngaji. Alhamdulillah, sekali lagi kita bersyukur kepada Allah diberikan kesempatan untuk belajar akidah, belajar tauhid, supaya kita bisa membedakan mana yang tauhid, mana yang syirik. Jangan nanti setelah tergelimang dengan syirik tapi masih merasa bertauhid. Jangan sampai terjadi seperti itu. Nah, jadi kita simpulkan nawaqid yang pertama adalah syirik mempersekutukan Allah. Maka berhati-hatilah menjaga dua kalimat syahadat kita jangan tercemar dengan syirik. Ya, termasuk jimat, ya, penangkal, perdukunan, pelet, itu semua syirik. Innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sesungguhnya jampi-jampi, ya, mantra-mantra, wat tamaim, dan jimat penangkal, ya, wat tiwalah, pelet pengasih penglaris.
kesemuanya itu adalah syirkun, syirik, mempersekutukan Allah. Ya, nah, maka berhati-hati menjaga dua kalimat syahadat kita jangan tercemar dengan syirik. Baik, sampai di sini dulu. Insyaallah pekan depan akan kita lanjutkan dengan nawaqid yang kedua. Silahkan yang mau bertanya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya ini tentang syirik gitu kan. Ya. Contohnya seperti ini Pak Ustaz. Si A dari umur dewasa sampai 50 tahun dia termasuk orang yang taat ibadah gitu kan. Terus seketika di umur 51 tahun itu dia pernah melakukan kesyirikan sekali gitu ya. Terus dia bertobat. Apakah ibadahnya dari umur dewasa itu sampai 50 tahun itu masih adakah nilainya atau memang sudah nol sama sekali Pak Ustaz? Mau penjelasannya Pak Ustaz. Terima kasih. Ya. Saya jawab dengan contoh. Kita mungkin sering main komputer. Ya. Di komputer itu ada virus. Ya. Ada virus. Kalau virus itu tidak segera kita singkirkan, virus itu sempat menggerogoti komputer kita, maka data yang ada dalam komputer itu akan hilang. Saya tanya sekarang, ketika data hilang, lalu virusnya kita buang, data itu balik lagi nggak? Data itu nggak balik lagi. Sudah termakan virus. Jadi, syirik itu adalah virus. Virus pemusnah amal. Ya. Buka Az-Zumar surah 39 ayat 65. Berlanjut nanti Al-An'am surah yang ke-6 ayat 88. Kita ke Az-Zumar dulu. Surah Az-Zumar surah 39 ayat 65. Sudah? Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Silakan. Dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi yang sebelummu. Sungguh, jika engkau menyekutukan Allah, niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah engkau termasuk orang yang rugi. Ya. Az-Zumar surah 39 ayat 65. Az-Zumar 39 ayat 65. Itu yang dibicarakan Nabi. Ya. Addressnya jelas. Walaqad uhiya ilaika, sungguh telah kuwahyukan kepada engkau hai Muhammad, wa ilal ladzina min qablika, dan kepada nabi dan rasul sebelum engkau. Kita tahu nabi itu maksum. Kita tahu nabi itu sudah dijamin masuk surga. Kita tahu rasul itu adalah Habibullah, kekasih Allah, Khalilullah, orang yang sangat dekat dengan Allah. Tapi ternyata kalau sudah berkenaan dengan dosa syirik, Allah tidak pandang bulu, Allah tidak pilih kasih, Allah tidak basa-basi. La in asyrakta la yahbatanna amaluka. Kalau kau syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah amalmu. Ya. Kalau itu yang terjadi, wala takunanna minal khasirin. Jadilah kamu termasuk orang yang merugi. Ya, kenapa enggak rugi? Salatnya hapus, puasanya hapus, zakatnya hapus, haji umrohnya hapus. Ya. Kalau jemaah tabligh khurujnya hapus. Enggak ada lagi yang tersisa. Yang tersisa hanya sekedar barang rongsokan.
Nah, lalu di Al-An'am surah 6 ayat 88. Ya. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Apalagi umatmu ya Muhammad, kalau mereka syirik mempersekutukan Allah, niscaya hapuslah apa yang pernah mereka amalkan. Itu jawabannya. Ya. Walaupun sudah, jangankan 50 tahun, 100 tahun ibadah. Cuman 2 menit saja syirik mempersekutukan Allah, yang 100 tahun hapus. Ya. Nah, demikian dahsyatnya syirik merupakan virus pemusnah amal. Syirik virus pemusnah masal. Berhati-hatilah dengan dosa syirik. Wallahu a'lam. Yang lain? Ya, pernah juga melihat juga ketika ada orang berkorban itu potong kambing saat Idul Adha, tapi atas nama orang soleh yang sedang dengan harapan bisa menyatu di surganya dan bisa ke surga bersama. Itu masuk gimana saja? Perlu kita minta ketegasan, menyembelih untuk orang soleh atau menyembelih atas nama orang soleh. Apa maksudnya nih? Itu dengan harapannya tadi jadi perantara kita di surga ini seperti menyatu dengan manusia itu dan kita bisa masuk surga bareng. Ya, menyembelih itu di mana? Di kuburan orang soleh. Enggak, membeli barang Idul Adha. Menyembelih Idul Adha, tapi atas nama orang soleh. Iya. Berarti ini cuma bid'ah, tidak musyrik. Ya, karena tidak ada penyembelihan khusus untuk orang yang sudah meninggal. Orang soleh sudah meninggal toh? Nah, ini sekalian jawaban terhadap pertanyaan, bolehkah berkurban untuk orang sudah meninggal? Nah, satu di antara 3 kemungkinan. Pertama, orang meninggal itu pernah berwasiat, berpesan. Mungkin ayah ibu kita, kalau kamu dapat rezeki besok, kurban atas nama bapak ya, kurban atas nama ibu ya. Itu boleh, itu wasiat. Kemungkinan yang kedua, kurban untuk orang yang hidup disambikan untuk orang meninggal. Ini juga boleh. Ya. Kita potong, ya Allah terimalah kurban saya, kurban keluarga saya, baik yang hidup maupun yang sudah meninggal. Boleh. Nah, kemungkinan yang ketiga, berkurban khusus untuk orang yang sudah meninggal. Ini bid'ah. Ini tidak ada contohnya. Tapi tidak termasuk musyrik. Gitu ya. Ya. Ya kalau bid'ah itu enggak diterima, mardud, ditolak. Ya, man 'amila 'amala laisa 'alaihi amruna fahuwa wah. Barang siapa yang beramal yang tidak sesuai dengan tuntunan kami, maka amalnya ditolak. Nah, yang dimaksud tadi musyrik itu berkurban untuk orang yang meninggal itu. Ya, dibawa kambing ke kuburnya lalu berkurban untuk orang yang ada dalam kubur. Itu yang musyrik. Berarti berkurban bukan untuk selain Allah. Ya, berkorban untuk selain Allah itu bisa membawa kepada kesyirikan. Nah, itu supaya dibedakan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Banyak orang kan yang mempercayai suatu pohon itu kan daunnya atau buahnya terus apalagi kadang-kadang kulitnya dia kan dipercaya bisa menyembuhkan penyakit yang dialami itu termasuknya syirik atau enggak? Baik. Pohon atau tanaman tumbuhan itu dipercaya berkhasiat harus berdasarkan satu antara 2. Ini syarat. Ya. Syaratnya enggak 2, tapi satu di antara 2. Pertama, ada referensi dari Rasulullah.
ya, ada referensi dari syariat. Contoh, jintan hitam yang kita kenal dengan habatus sauda, itu referensi langsung dari Rasulullah, obat dari segala penyakit, ya. Apalagi madu tawon, madu lebah, itu referensi langsung dari Al-Quran, ya. Sehingga ada surah An-Nahl, surah lebah. Nah, di situ diceritakan tuh khasiat madu. Maka kita percaya kepada habatus sauda, percaya kepada madu, itu tidak membuat kita syirik. Ya, buah tin, ya. Pokoknya kalau kita belajar tibun nabawi itu banyak itu. Ya. Nah, syarat yang kedua, lulus sensor uji kelayakan di dunia medis, dibawa ke laboratorium, ternyata benda ini berkhasiat untuk penyakit ini, boleh, ya. Contoh, ya, saya dulu belajar di SD, awal penemuan pil kina, ya. Ceritanin entah benar entah salah, wallahu alam, tidak tahu saya. Ada orang sakit malaria, lalu dia berguling-guling kesakitan, demam gitu. Pas hari hujan, dia berguling-guling di tanah. Sampailah dia ke pohon kina. Sampai di situ dia tenang, sehat habis itu. Maka diteliti, ada apa ini? Nah, ternyata di situ jatuh pohon kina, mencair karena disiram hujan, itu keminum olehnya. Nah, ternyata pohon kina itu berkhasiat untuk obat malaria setelah uji sensor di laboratorium. Nah, walaupun tidak ada referensi dari syariat, maka itu boleh kita yakini dan itu tidak membuat kita syirik. Ya. Kita ambil contoh jimat. Untuk apa ini jimat? Ya, penangkal. Itu membuat kita syirik. Kenapa? Jimat itu nggak lulus sensor dari dunia medis di laboratorium. Jimat itu tidak ada referensi dari syariah. Ya, malah dikatakan Nabi, innar ruqa wat tamaima wat tiwalah syirkun. Sungguhnya jampi dan jimat penangkal, pelet pengasih penglaris adalah syirik. Nah, yang sejenis itu kita pakai sendal, kemana-mana pakai sendal. Kenapa? Penangkal supaya kaki kita jangan ketusuk beling. Ya, penangkal juga syirik nggak tuh? Enggak, karena lulus sensor akal sehat. Lulus sensor akal sehat. Tapi kalau jimat nggak bisa menangkal kita, nggak lulus sensor akal sehat, malah itu kebodohan. Nah, jadi sama-sama penangkal. Ada penangkal yang kita bisa syirik, ada penangkal kita tidak jatuh kepada syirik. Kita pakai payung hari hujan, syirik nggak? Penangkal hujan? Tidak. Kenapa? Lulus sensor akal sehat. Itu. Gitu. Kalau daun bidara sama daun kelor itu sama. Daun bidara juga ada referensi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Daun bidara sangat ditakuti syaitan. Kalau daun kelor saya belum ketemu hadisnya. Ya, wallahu alam. Uji kelayakannya gimana? Dunia medis gimana? Nah, ya, ya, atau kebiasaan gitu ya, macam herbal itu di samping ada referensi dari Nabi juga kebiasaan. Ya, kalau di Indonesia ini yang ahli Dr. Hembing, ya, itu yang ahli herbal kita. Jadi percaya kepada herbal itu tidak membuat kita syirik. Gitu. Kalau bambu kuning itu bisa jatuh kepada syirik, ya, karena tidak ada referensi dari Nabi, kemudian juga tidak ada lulus sensor di akal sehat. Nah, saya tanya dulu, bambu kuning penangkal apa ini? Penangkal penjajah Belanda mungkin. Kalau dulu saya baru masuk Jakarta akhir 90-an, itu ada isu kolor hijau dulu. Itu penangkalnya bambu kuning sama daun kelor, ya, dipaku di pintu masuk rumah. Itu kolor hijau nggak bisa masuk.
Nah, itu syirik. Ya. Kalau ganti kolor berarti nggak bisa lalu. Ada lagi? Ya, kita tutup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.